Halo Sobat Ibas, perkenalkan nama gue Bella Geraldine. Kalian tahu gak sih sekarang tuh gue lagi ada di mana? Ya, sekarang gue lagi ada di Kota Bogor. Di sini cuacanya adem banget, sejuk banget, anginnya juga di sini sepoi-sepoi. Saat ini gue akan ngajak kalian buat melihat tanaman yang super lucu dan unik kayak gue. Nama tanamannya itu adalah tanaman bonsai. Tanaman bonsai adalah tanaman hias yang dikerdilkan atau dibuat mini lalu diletakkan di dalam pot agar membentuk miniatur dari bentuk asli pohon besar tua yang ada di alam bebas. Misi Pak. Ya. Halo, boleh kenalan Pak? Boleh. Saya jadi gemeteran ini, ada perempuan ini. Gimana? Gak usah gemeteran dong Pak, di bawah santai aja. Jangan Bapak siapa namanya? namanya? Kaget, kirain tadi ada penampakan dari bonsai. Ya Allah. Saya Pak Febri. Serem banget dong Pak saya. Saya Pak Febri, karena siang-siang kan tiba-tiba ada permisi Pak. Oke, salam kenal Pak Febri. Saya mau tanya-tanya nih seputar tanaman bonsai. Ya, baik. Jenis-jenisnya tuh ada apa aja sih Pak? Nah, kalau jenis bonsai itu banyak banget. Ya, kalau ini jenisnya santigi. Karena kalau koleksi saya tuh biasa saya nggak terlalu banyak jenis. Saya santigi, cemara, sancang. Kenapa saya senang jenis santigi? Ini Pempis acidula ini satu famili dengan zaitun. Oh, minyak zaitun gitu? Iya, minyak zaitun. Jadi terus? dia satu famili dengan zaitun dan karakter pohonnya ini Masya Allah ya. Jadi pohonnya itu memang udah tua karena dia tinggal di karang-karang laut. Nah, kalau jenis lainnya ada serut. Nah, itu endemik Indonesia ya. Serut biasa dia ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Udah gitu ada sancang. Nah, banyak sekali jenis-jenisnya. Selain tanaman ini ada tanaman apa? Ada tanaman-tanaman yang istimewa dan menjadi sejarah di Indonesia. Makanya kalau pengen tahu, ayo ikutin kita. Oke, kita lihat yuk sebelah sini. Nah, ini tadi yang sesuai dengan janji saya, ada pohon yang menjadi sejarah di Indonesia. Nih, kita agak ke sini. Ya. Ini saya injak dulu nih, Pak. Ini namanya Juniperus rigida. Juniperus rigida itu atau disebut dengan cemara duri. Nah, kenapa saya katakan ini pohon istimewa? Nah, karena tahun 89 pohon ini membawa nama Indonesia di Bangkok medali emas. Oh, ya. Jadi pohon ini dulu besarnya seperti ini, maka habis dimakan waktu, maka kita kasih tanda dan ini menjadi sejarah Indonesia. Oh, jadi awalnya ini lebih besar dibanding ini? Jadi posisinya seperti ini batangnya. Oh. Nah, akhirnya karena dia kering, makan waktu nih usia pohon kurang lebih sekitar 60 tahun. Nah, kalau umur saya, Pak. Iya, makanya kan tua nih keriput. Belum kan masih tua. Untungnya saya belum keriput, Pak. Betul. Ya, jadi memang kalau seni bonsai itu memang butuh kesabaran. Jadi semakin dia tua, ya ini menjadi nilai jual dan aura dari pohon itu semakin muncul. Oh iya. Nah, jadi kalau dia semakin muda, karakternya beda. Nah, beda dengan manusia. Kalau semakin tua nggak ada yang lirik. Iya, nah, auranya udah nggak ada, Pak. Beda. Ya, nah ini santigi, Pempis acidula sama dengan yang tadi. Ya. Nah, cuman ini usia kurang lebih 500 tahun. 500 tahun. Jadi karakter pohon ini Masya Allah ya, ini pohon cukup tua banget. Dan santigi ini selain indah untuk bonsai, dia punya manfaat. Manfaatnya apa tuh, Pak? Manfaatnya, nah daun santigi ini biasanya bisa mengatasi diare. Ya, jadi untuk penyakit diare, nah akar-akar santigi karena dia karakternya di karang-karang dan dia bisa memecahkan karang, maka sebagian peneliti mengatakan akar santigi ini bisa obat kanker. Oh, tapi ampuh? Ampuh, sangat ampuh. Udah terbukti? Sudah terbukti. Ya, jadi kanker ya, bukan kantong kering. Ini iya, kanker beneran nih. Kalau kantong kering beda lagi, Pak. Beda, kalau kantong kering itu jualan santigi biar kantongnya basah. Ya, jadi ini banyak sekali manfaatnya dan ini karakter-karakter seperti inilah yang biasanya endemik Indonesia yang bisa mengalahkan bonsai-bonsai di Jepang. Karena biasanya bonsai-bonsai di Jepang, di Taiwan atau di Cina kan usianya ribuan tahun. Karena dia memang alamnya yang mendidiknya seperti itu. Ketinggian 2500, angin kencang, maka dia membentuk seperti ekstrim seperti ini. Nah, di Indonesia ada, tapi biasanya ini hanya ada di pinggir-pinggir laut atau di Indonesia Timur. Semakin ekstrim udaranya, semakin ekstrim ombaknya, maka karakter bonsainya semakin bagus. Pak, yang bikin si harga bonsainya mahal itu apa ya, Pak? Ya, yang membuat bonsai itu mahal, yang pertama adalah gerak dasar pohon. Ya, jadi setiap pohon itu punya nilai tersendiri. Nah, yang kedua adalah kematangan dari pohon tersebut. Jadi dia gerak dasarnya bagus, tapi dia belum matang. Nah, seperti ini sebenarnya belum matang. Oh, ini berarti ya, 500 tahun ini belum matang? Ya, belum matang karena dia belum terbentuk seperti pohon di alam. Nah, jadi butuh perantingan yang bagus, percabangan yang bagus, sehingga dia bentuk pohon aslinya menjadi miniatur pohon di alam terbentuk. Nah, itu akan jauh lebih mahal.
Ya, nah tapi karena gerak dasarnya dia sudah bagus, nah pohon ini terakhir ditawar sudah seangka 200 juta. Itu belum dilepas sampai saat ini. Dilepas, karena saya mau melihat bagaimana pohon ini bisa jadi dan bisa membawa nama Bogor. Oh, ya, karena selama ini kita tanding itu hanya sebatas sampai ke Filipina. Nah, dan pohon ini belum pernah keluar karena belum jadi. Berarti di Jakarta pun emang nggak ada ya, Pak? Di Jakarta ada, tapi beberapa kolektor takut merawat pohon santigi. Kenapa itu, Pak? Nah, karena satu, santigi ini butuh perawatan khusus seperti misalnya ketika curah hujan tinggi, biasanya dulu dia butuh penyemprotan air laut. Oh. Nah, makanya di kita ada air laut. Nah, biasa setiap 2 pekan sekali atau 2 minggu sekali, ini kita semprot air laut. Nah, supaya apa? Mengatasi jamur. Dan yang kedua, dia karena tanaman laut. Dia tanaman laut, maka nanti karakter daunnya jadi tebal-tebal seperti ini. Ya, jadi daunnya hijau, tebal, dan tunas-tunas daunnya itu akan banyak. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua, ya dalam dunia perawatan untuk santigi ini selain penyemprotan air laut dan menjadi para kolektor takut untuk merawat santigi, padahal santigi ini saya rajanya bonsai Indonesia ya. Nah, jadi media tanamnya itu pasir. Oh, jadi ini bukan tanah nih? Bukan, ini pasir. Oh, iya. Ya, ini pasir. Nah, jadi bisa pakai pasir Malang, ya atau pasir laut. Tapi pasir Malang sudah cukup karena dia harus poros. Poros itu jadi kalau disiram airnya langsung kebuang. Nah, jadi dia tidak mau ada genangan air. Oh. Jadi kalau ada genangan air, dia akan terjadi pembusukan, santigi mati. Pak, kalau saya tertarik, nih cara sebagai pemula itu gimana tuh, Pak? Ya, yang pertama nih, ini buat semuanya di Indonesia nih. Kalau kita tertarik dan mau belajar bonsai, yang pertama catatannya jangan lapar mata, itu dulu. Lapar matanya tuh dalam dikit-dikit kita ngelihat bahan, oh nih pengen beli, jangan. Oh. Jadi kita beli aja pohon, yang penting satu untuk pemula itu belajar ngerawat aja. Oh, jadi merawat nih nomor bentuk, 1. gaya segala macam nggak usah. Ya ini gayanya apa, kontemporer atau naturalis segala macam nggak usah pikirkan itu. Yang penting yang pertama bonsai itu bisa indah kalau perawatannya bagus. Oke. Nah, jadi sekarang belajar ngerawat dulu. Belajar Ya, ngerawat. misalnya nanti saya kasih hadiah aja cangkokan pohon ya supaya belajar ngerawat. Oke, nah, kan untuk pemula kan. Nah, jadi hadiah bukti datang ke sini. Oke. Nah, jadi belajar merawat. Nah, terus yang kedua, ya nanti udah rawatan bagus, nah baru belajar untuk ngawatin pohon. Ngawatin. Nah, jadi fungsi dari kawat itu adalah untuk mengarahkan percabangan. Biasa kan kalau kita beli pohon, itu pohon ada yang cabang batangnya lurus, cabangnya nggak jelas. Kanan kiri nah, makanya nanti gitu harus ada yang kita potong, segala macam. Nah, nanti kita arahkan yang baru supaya dimensi pohon tuh kelihatan bagus. Ya, contoh misalnya pohon lurus berarti kakinya atau akarnya harus muter, harus seimbang. Nah, ini jenis pohon kontemporer berarti arah pohonnya kemana? Nah, seperti ini kan pohon itu punya wajah. Ya, jadi kalau pohon itu punya wajah, maka pemula itu harus bisa melihat enaknya ini dipandang dari mana. Yang ketiga ada lagi nggak? Nah, yang ketiga ya tadi belajar untuk memahami tentang media tanamnya tadi. Karena beda antara santigi dengan sisir. Ini sisir namanya karena dia agak berduri. Ya, jadi dia itu pakai tanah. Oh, kalau ini pakai tanah, kalau itu kan pakai pasir. Aja. Dia harus dikasih tanah, ya medianya supaya apa? Akar-akarnya itu memang dia harus kena paling tidak mau basah. Ya, ada genangan air tidak ada masalah, dia masih aman. Nah, tapi kalau santigi sama sekali tidak mau. Tapi siram pakai airnya tetap pakai air laut atau? Enggak, kalau ini nggak pakai air laut, ini air biasa. Air biasa aja. Nah, udah gitu penyiraman, ya untuk penyiraman kita harus perhatikan kalau dia media yang poros tadi sehari 2 kali, kalau seperti ini cukup sehari sekali. Oh, sehari sekali aja. Ya, itu aja, jadi nggak usah terlalu yang aneh-aneh. Ya untuk pertama kali untuk pemula, karena kalau kita ngikutin nanti pengen semuanya dibeli, akhirnya nanti setelah ilmu kita naik kita menganggap wah rumah kita kok banyak bonsai yang nggak bagus ya, sampah ya. Nah, jadi yang penting belajar ngerawat dulu. Oke, berarti 3 itu aja tuh Pak. Ya, 4 itu aja ya. Itu udah cukup banget dah, jadi PR. Pak, gimana tadi katanya jadi mau ngasih saya bingkisan nih? Iya. Saya alhamdulillah itulah enaknya penghobi bonsai. Yang tua bonsainya orangnya tetap muda. Makanya siap. Itu harus Pak. Walaupun umurnya tua, jiwanya harus jiwa muda. Betul. Oke, ayo Pak kita ke sana Pak, ambil hadiahnya Pak. Mana nih Pak hadiahnya yang buat aku? Tadi kan katanya mau ngasih hadiah. Ini kayak begini nih, nggak bisa untuk ngerawat bonsai. Bonsai itu mengajarkan kesabaran. Oh, jadi saya harus sabar. Ya, makanya bagaimana pohon bisa subur kalau marah-marah.
Nah, tetap saya sediakan. Nah, Oke, nih hadiahnya nih buat aku. Nah, Makasih potnya udah banyak keramik, Pak. Ya, jadi Semoga ini saya bisa merawatnya ya Pak. Iya, makanya tadi tetap harus sabar. Biar bisa jadi tanaman mahal. Betul. Sampai insya Allah. 200 juta lebih. Amin, amin. Cuman pohon kecil gini sampai 200 kayaknya nggak mungkin. Pak, makasih banyak ya Pak. Ini tanamannya, ini bakalan saya rawat ini Pak. Ya, insya Allah. Maaf. Tapi saya mau pamit dulu Iya? karena ada jadwal nyiram pohon. Iya, Karena oke, takut keburu, siap. kasihan pohon keringan. Iya, Ya, oke. salam buat teman-teman ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Sekian perjalanan kita hari ini tentang tanaman bonsai. Jangan lupa di like, comment, subscribe channelnya Ibas Entertainment. Dah guys.